Lagi-lagi, ayo, makasih. Saya meminta dengan sedalam-dalamnya untuk kemudian maju ke sini, untuk kemudian kita menyampaikan bahwasanya persoalan yang terjadi di bangsa ini harus benar-benar terbuka dan juga harus terang-benderang, kawan-kawanku. Maka dalam proses yang terjadi di PMI Jaksel, lagi-lagi kita menyampaikan bahwa persoalan yang kemudian terjadi hari ini harus benar-benar terbuka, kawan-kawan, dan kemudian harus transparansi dalam penegakan hukum yang terjadi di bangsa ini, kawan-kawanku. Maka saya berharap kepada JPU untuk kemudian lebih tegar untuk kemudian menyampaikan bahwa persoalan yang lagi-lagi hari ini dialami oleh saudari NM harus benar-benar terbuka, kawan-kawanku. Karena kenapa? Karena saudara ataupun saudari NM itu dia benar-benar untuk kemudian menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi, kawan-kawan, sehingga dia dilaporkan di Polda Metro Jaya, kawan-kawan. Maka seharusnya orang yang kemudian benar-benar untuk kemudian menyampaikan hidup pejuang kebenaran, hidup pejuang kebenaran, kawan-kawan, hidup pejuang kebenaran, kawan-kawanku, hidup, kawan-kawan. Harus kita menyampaikan bahwasanya orang yang kemudian benar-benar untuk menyampaikan kebenaran di bangsa ini malah dilaporkan, kawan-kawanku. Ini seharusnya tidak boleh terjadi bangsa ini, kawan-kawan. Kenapa? Orang yang kemudian yang benar-benar harus menyampaikan bahwasanya hal yang masih terganjal di bangsa ini kemudian dia dilaporkan, kawan-kawanku. Maka kami daripada yang kebenaran yang kemudian hari ini menyampaikan dan juga melakukan aksi untuk rasa di bangsa ini. Ternyata pasal 368-nya nggak ada. 1 meter pasal 368 itu berkasnya sampai di sini hanya 369. Jadi ger, tolong bebaskan. Oke. Saya thank you. Kita ger. Tapi kita ya, saya ini nggak bersuara tapi hanya mengalir. Berbahaya untuk dikonsumsi saudara-saudara guru kalian. Nah, berdasarkan pada suatu peristiwa sosial yang kemudian terjadi hari ini, kita perlu menyampaikan beberapa ucapan tolong terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini, hakim yang mulia, agar bagaimana objektif dalam mengambil setiap keputusan, yang kemudian betul, tidak berpihak dan tidak ada pandang bulu atau buruk, tidak ada.
intervensi daripada pihak luar hari ini kawan-kawan. Karena kenapa? Pengadilan negeri, pengadilan pada umumnya kawan-kawan, perlu kita ketahui bersama, mereka adalah instrumen hukum di negara yang paling tinggi yang paling dituntut saudara-saudara. Maka dengan ini kami tegaskan terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penanganan perkara saudari Nikita Mirzani harus objektif, harus berdasarkan hukum yang kemudian berlaku dan alat-alat bukti yang kemudian disodorkan oleh saksi-saksi kawan-kawan. Jangan sampai tidak diproses secara hukum yang tegas dan memiliki nilai yang kemudian kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saudara. Maka perkara yang sangat sensitif saudara. Karena kenapa? Hari ini kita perlu ketahui bersama bahwa saudari Nikita Mirzani dalam beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan terkait kebenaran adanya zat-zat yang kemudian itu sangat berbahaya dalam produk di salah satu perusahaan di dalam negara hukum kawan-kawan. Namun aparatur hukum kita yang kemudian mempunyai tugas program yang benar untuk mempunyai tugas untuk berantas segala tindakan-tindakan yang kemudian melanggar daripada aturan hukum kawan-kawan, yaitu rule of law saudara. Bahwa jangan sampai perkara Nikita Mirzani ini hanyalah kriminalisasi ataupun abuse of power yang kemudian itu dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu agar bagaimana mengintimidasi daripada kebenaran yang kemudian diungkapkan oleh saudari Nikita Mirzani adanya zat yang kemudian bisa berbahaya untuk tubuh saudara-saudara. Maka daripada itu kami sangat meminta yang terhormat terhadap jaksa dan hakim yang mulia yang kemudian itu menangani perkara saudari Nikita Mirzani agar tegas, agar adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan penegakan hukum dalam ruangan yang sakral yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saudara-saudara. Jangan sampai adanya intervensi politisasi daripada orang luar untuk bagaimana mengintimidasi ataupun mengintimidasi terhadap saudari Nikita Mirzani agar diponis di penjara saudara-saudara. Ini yang sangat kita takutkan hari ini kawan-kawan. Karena kenapa? Saudari Nikita Mirzani dengan berasaskan Undang-Undang 1945 di dalam pasal 28 bahwa setiap orang berhak menyampaikan ataupun bersifat publik terkait tindakan-tindakan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kemudian itu di luar daripada aturan mendukung untuk saudara. Namun sampai hari ini perkara yang kemudian diangkat oleh saudari Nikita Mirzani tidak dituntas oleh aparatur penegak hukum. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar terhadap mahasiswa, pemuda dan masyarakat kawan-kawan, di mana aparatur penegak hukum dalam hal itu bagaimana bahwa saudari Nikita Mirzani yang kemudian beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan bahwa adanya zat-zat berbahaya dalam produk yang kemudian dimiliki oleh salah satu perusahaan di negara Indonesia kawan-kawan. Itu yang perlu aparatur penegak kita lebih terkhususnya aparatur kepolisian lebih terkhususnya di dalam Republik Indonesia untuk bagaimana menyelidiki terkait persoalan kebenaran yang kemudian disampaikan oleh saudari Nikita Mirzani bukan